Kali ini lihat gurita hidup langsung dicemplungin ke kuah yang mendidih, terus dipotong-potong pas masih dalam keadaan setengah hidup. Wah gila, bener-bener se-ekstrim itu guys. Udah gitu doang terus langsung bisa dimakan. Ayo siapa yang geli lihat gurita utuh? Di sini malah diliatin dari pas masih hidup. Lihat deh guys, guritanya masih aktif berenang-renang. Langsung aja dicungkil sama ajumannya. Gurita ini bener-bener gak ada harga dirinya deh guys, karena mereka tuh langsung dimasak hidup-hidup. Tuh masih gerak-gerak kayak gitu. Setelah mateng tuh langsung disuapin ke pembelinya. Jadi orang Korea tuh ternyata suka loh makan gurita dari pas masih hidup. Dan yang paling banyak dipesen tuh sup iga yang pakai gurita hidup kayak gini guys. Seporsi kayak gini harganya 300.000 rupiah lebih. Matengnya cepet kok. Begitu mateng harus langsung kita makan guys. Rasa kuah kaldunya emang lebih gurih sih karena ada guritanya. Dan jangan takut amis ya, karena ini tuh bener-bener fresh guys. Gak kayak gurita-gurita yang ada di Indonesia. Terus iga sapinya ini tebel banget guys dagingnya. Dan Mimin tuh suka banget ya sama tekstur daging sapi di Korea, lebih berserat gitu loh. Mimin juga pesen gurita pedesnya. Teksturnya keras, kenyal, bukan yang ngaret alot gitu ya. Dan ini bumbu spicy-nya nggak pedes sama sekali bagi Mimin yang doyan sambal di Indonesia. Tapi kuliner ini tuh wajib kalian samperin ya kalau ke Korea. Namanya Jongno Jinakji. Dan jangan heran kalau tiap hari restonya selalu rame warlock. Ke Bandung emang wajib hukumnya makan batagor. Batagornya mekar-mekar dikasih indomie goreng terus disiram bumbu kacang yang merah. Enak banget guys. Tapi kalau di sini batagornya ada yang disiram kuah kaldu loh guys. Aduh, Bandung mah soal jajanan emang gak ada lawan. Catet ya, nama lokasinya tuh Batagor Sinar Kencana. Gila, ini tuh waiting list sampai sebanyak itu guys. Yang makan di dalam juga serami ini. Mulai ngadon sampai goreng batagornya langsung di tempat. Emang dari awal udah kelihatan menggiurkan ya batagornya. Selain batagor, di sini juga terkenal sama mie kocok Bandungnya guys. Isinya tuh udah ada tetelan, daging dan juga kikil. Kikilnya aja sebersih ini loh. Terus disiram sama kuah mie kocok yang bisa buat batagor kuah nanti guys. Oke, cobain batagor orinya dulu ya. Ini Mimin udah tambahin kecap yang banyak. Batagor mereka ini spesial karena adonannya pakai daging ikan tenggiri asli dan udang. Pantesan aromanya tuh wangi banget. Nah, ini Mimin cobain batagornya pakai kuah mie kocok dan indomie. Wah, parah enak banget guys. Tekstur batagornya kenyal terus dipaduin sama lembutnya tahu Bandung. Tambahin sambal yang banyak deh biar makin mantep. Nih baksonya ya ampun jumbo bener itu. Dan kuah kaldu sapinya ini bener-bener berasa banget. Gak nyangka ternyata seenak ini batagor pakai kuah. Mimin kasih nilai 10/10. Ada menu yang kreatif banget guys, namanya bacagor. Batagor cakwe goreng. Luarannya garing dan cakwenya tuh kenyal. Parah sih, jajanan di sini tuh kreatif dan rasanya tuh enak-enak guys. Minumnya es persik dengan buah peach yang melimpah dan nyegeri. Jangan lupa bawa batagor Sinar Kencana besekan buat oleh-oleh ya. Yuk cobain. Udah digoreng dengan teknik deep frying, ayam goreng ini tuh warnanya tetap merah. Bahkan pas Mimin gigit ayamnya, sampai ke dalam dagingnya warnanya merah loh guys. Jadi ini nih yang jual ayam berwarna merah itu, ayam ponggol. Warnanya tuh merah karena ayamnya dimarinasi smoke paprika powder. Jadi ini tuh ayam goreng ala Malaysia guys. Jangan-jangan ayam diupin-ipin kayak gini juga ya. Mimin salfok deh, sekali goreng bisa sebanyak itu loh ayamnya. Dan makannya ini pakai nasi lemak yang warnanya biru guys. Kenapa warnanya harus biru ya? Suasananya ini Mimin kayak berasa di Malaysia gitu. Otentik banget masakannya. Semuanya digoreng-goreng dadakan. Jadi pas nyampe ke meja kita tuh masih panas guys. Mantep banget. Gak heran juga kalau tempat mereka tuh selalu rame orang makan guys. Nah, kalian bisa pilih-pilih tuh paketnya. Kayak ini nih, ponggol pas. Ada nasi, tahu, tempe, sambal, dan ayam goreng rempah pastinya. Tuh gede banget loh ini ayamnya. Bumbunya berempah banget sampai ke dalam-dalam guys. Kalau mau yang lebih komplit lagi, pesen yang ponggol gokil. Ada tambahan telur ceploknya. Nah, yang Mimin suka, sambal mereka ini persis banget kayak yang Mimin makan di Malaysia. Pedesnya nampak. Terus tekstur ayamnya ini luarnya garing tapi dalam dagingnya tuh juicy banget. Oh ya, setiap paketnya udah datang sama es teh juga ya. Jangan lupa pesen filet ayam dan tahu lada garam, terus kulit merah dan ceker merah. Buset, penuh banget ya piring Mimin. Orang Malaysia pun kalau makan ini pasti bilang enak guys. Terus cekernya ini boneless loh, jadi langsung hap aja. Nikmat banget. Ayam ponggol ini wajib kalian cobain pokoknya. Kalian pasti punya seafood jagoan masing-masing kan? Nah, tapi kalau buat Mimin, ini yang nomor 1 guys. Tuh, lihat kepitingnya. Jangan khawatir sama gigi Mimin guys, karena kepiting ini tuh banyak banget dagingnya.
berdaging banget sampai ada telurnya. Masih inget kan sama Seafood One yang ada di Jalan Alternatif Cibubur? Nah sekarang mereka buka cabang baru lagi di Fresh Market Cibubur. Terbukti enak karena baru buka aja serame ini. Masaknya bener nih, pakai api yang tinggi, dan itu yang bikin aromanya sampai kemana-mana guys. Asli ini bikin lapar banget. Seafoodnya udah pasti seger, hidup, dan meninggoy di hari yang sama. Best seller mereka tuh kepiting saus padang ini nih guys. Ukurannya nggak terlalu gede, tapi daging kepitingnya padat banget. Makan pakai tumis genjer, dan setiap kesini Mimin tuh nggak pernah skip pesen udang telur asinnya ini nih guys. Ini sambalnya ada wangi kecombrangnya gitu ya, cocok banget sama tumis genjernya guys. Tuh udangnya jumbo bener, bumbu telur asinnya juara satu, gak ada tandingan. Ikan kue bakar tuangin sambal kecap, waduh mantep banget ini guys. Makanya pakai nasi putih anget-anget, bumbunya tuh ngeresep banget sampai ke dalam, dan ikannya tuh berasa fresh. Seafood yang lain mah lewat sama Seafood One. Bahkan kalau kalian mesen Chinese food mereka kayak bihun goreng ini, enaknya juga kebangetan loh, aromanya smoky. Please percaya deh sama Mimin, kalian harus banget cobain Seafood One ini ya. Ini tuh rumah yang kita beli cash di tahun 2022 hasil konten, dan ini tuh lagi unit guys. Makanya resikonya tuh kayak gini nih. Wallpapernya jadi ngelontok-ngelontok. Tuh, jadi jelek banget guys. Ya namanya resiko ada aja ya guys. Jadi buru-buru deh Mimin OTW dari Malang ke Surabaya, nyamperin Siro Grosir yang ada di cabang Jalan Demak Surabaya. Ini tuh hidden gem banget guys, karena cuma di sini semuanya promo cuci gula. Contohnya ini nih, kasur rakyat Indonesia. Topper latex ini harganya start from 400 ribuan, garansi 20 tahun anti kempes. Cuma 500 ribuan udah bawa pulang kasur spring bed guys. Kasur busa tebel dan fluffy ini harganya mulai 199 ribuan. Atau mau yang ada ranjang susunya, ini cuma 1.899.000, udah free 2 kasur busa. Lanjut ke bagian SPC buat lantai, promo juga guys, dari 270.000 per meter jadi cuma 199.000 aja. Yang Mimin suka, Siro ini tuh pilihan desainnya beragam banget ya. Jadi kalau mau bikin desain yang estetik juga bisa deh. Kayak marble roll ini nih, bagus banget desainnya. Pasangnya juga gampang, tinggal dikelente aja guys. Jadi bisa DIY sendiri di rumah. Nah ini yang Mimin cari, wood panel buat dinding. Pilihannya macem-macem, jumbo size ukurannya 2 kali lipat lebih gede. Diskonnya up to 30%, dijamin termurah se-Indonesia sih ini. Mending ambil yang banyak guys, karena bisa tebus murah separuh harga. Dari 550.000 jadi cuma 275.000. Sumpah deh, di tempat lain gak semurah ini guys. Soalnya Mimin udah survei kemana-mana, bisa dikirim ke luar kota, bahkan luar pulau loh. Dan ada free ongkir buat pengiriman ke Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang. Kita di sini juga open reseller. Syaratnya sangat mudah, bisa dikirim keluar pulau. Contohnya kalau yang retail ini 199, untuk reseller 180 ribuan aja. Bakso dengan lemak dan tulang paling menggiurkan. Siapa coba yang tahan guys, lihat lemak sapi. Ya ampun, kelumur-kelumur kayak gini loh. Dan lemaknya ini gratis, bisa kalian ambil sepuasnya. Kalau kalian tahu rumah sambal seruit, nah mereka sekarang tuh punya bakso Arya 91 ini nih guys. Bakso ini mah udah langganan Mimin dari dulu. Kaldunya aja pakai tulang dan lemak sapi sebanyak ini loh. Dan menurut Mimin, bakso di sini tuh yang paling murah dan paling berdaging deh di Jakarta. Enaknya lagi kalau di sini ambil lemak sapi sepuasnya gratis. Jadi gak usah sungkan-sungkan guys kalau mau nambah lemak sapinya. Wah ini pecinta lemak sapi pasti seneng ya. Walaupun ukuran baksonya gak gede, tapi komposisi dagingnya tuh banyak banget guys. Berasa banget daging sapinya. Tumblekin aja lah sambelnya sampai habis. Tuh lemaknya guys, kelumur-kelumur masuk mulut. Dan anehnya walaupun banyak lemak, ini tuh gak amis sama sekali loh. Buset, tapi ini sambelnya pedes banget guys. Tambahin saus dan kecap aja deh. Bayangin deh betapa nikmatnya makan bakso pakai lemak sapi semelimpah ini. Udah gitu kuahnya juga ngaldu dan gurih banget. Dan kalau kalian kesini ada RSS alias Ropang Suka-Suka. Bisa pesen aneka Indomie pakai topping. Terus pisang bakar di sini legit banget ya. Kalau kasih topping coklat dan kejunya tuh melimpah banget. Dan ini rotinya tuh dipanggang sampai keras-keras gitu loh guys. Yuk kalian cobain juga. Lokasinya tuh di Jembatan 5 persis sebelah Erafon. Cobain brownies buatan Oma. Saya pakai yang gold, yang karamel ini 1,5 juta. Pantesan aja si Oma pede banget ya sama browniesnya. Semeleleh itu guys coklatnya. Emang gak bisa bohong rasanya guys kalau pakai bahan premium. Mulai sekarang kalau kalian ke Bali wajib ke Bali brownies. Mimin sih udah langganan dari dulu. Tiap ke Bali harus banget bawa oleh-oleh Bali brownies. Browniesnya fresh baru mateng dari oven. Seloyang brownies ini berharga banget guys, karena bikinnya pakai teknik rahasia dan bahan-bahan yang premium. Bahkan omanya pun juga rela beli bahan sampai impor dan harganya mahal loh guys demi rasa dari brownies ini. Kalau kalian ke outletnya pasti aromanya wangi banget guys, karena ovennya juga ditempel. Wow, ini baru matang dari oven guys, masih anget. Nah ini nih andalan mereka, Choco Milk Brownies.
Wah gila, bener-bener melting banget dong coklatnya. Browniesnya lembut dan coklatnya ini rich banget. Gak heran kalau seenak ini karena tiap hari omanya juga masih turun langsung dalam pembuatannya. Ini menu baru mereka guys, pistachio brownies. Mereka pertama dan satu-satunya ya bikin ide pistachio brownies. Pistachionya dibela-belain impor dan emang rasanya tuh enak banget. Kacang pistachionya gurih, cocok dipaduin coklat browniesnya. Yang ini Belgian chocolate caramel. Nah ini guys yang katanya pakai Belgian coklat sampai harganya jutaan itu. Belgian coklat yang premium dipaduin karamel. Wah ini perpaduannya mantep banget guys. Dan manisnya tuh gak bikin enek gitu loh. Varian terbaru mereka Brokis Brownies Cookies. Lagi-lagi ini baru keluar dari oven guys, jadi masih anget. Di luarnya ada cookies yang garing dipaduin coklat brownies yang meleleh dan soft. Lihat deh betapa full coklatnya guys. Seumur-umur kayaknya ini deh brownies terenak yang pernah Mimin makan. Please kalau ke Bali kalian wajib cobain ya. Gak perlu dijelasin lagi, udah kelihatan kan dari masakan sampai ibunya ini Madura banget. Iya, ini tuh yang disebut nasi campurnya orang Madura asli guys. Bukanya tengah malam sampai pagi. Mimin aja jam 2 pagi loh kesini dan harus belusukan di gang perbatasan Madura dan Surabaya demi nasi Madura Bu Maliha ini guys. Orang-orang pada gak tidur loh jam segini malah makan. Jadi ini tuh nasi Bali khas Madura. Nah lo bingung kan, Bali itu maksudnya bumbu merah guys. Ada Bali telur, Bali daging, Bali tongkol, krengsengan, mie, dan bisa pakai lauk, ayam, dan bebek. Nah ini nih Bu Malihanya sendiri yang jualin tiap hari. Madura banget ya. Harganya tuh murah banget guys, mulai 10 ribuan aja per porsi, tergantung lauk apa yang kalian pilih. Kalau Mimin sih kalap mata banget ya, jadi pilih ini dan itu sampai jadi sepenuh ini dong piring Mimin. Sesuap ada Bali tongkol dan minyak. Wah gila guys, ini tuh enak banget. Kenapa bumbunya bisa seenak ini ya? Gurih, berminyak, nikmat banget pokoknya. Mimin makannya sampai geleng-geleng guys, saking enaknya. Terus telurnya ini juga dimasak sampai mateng, jadi pas dimakan teksturnya tuh pulen banget. Pentingnya berteman sama orang Madura tuh gini guys, karena masakan mereka tuh ajaib, sedep banget. Kalian yang penasaran, yuk cobain. Kalau mau belajar makan makanan India, yang paling cocok ya nasi kandar ini nih. Walaupun orangnya kelihatan barbar dan tumpeh-tumpeh nuangin kuahnya, tapi dijamin bersih dan higienis banget kalau di sini. Abangnya jualin makanan kayak sambil goyang ya, lihai banget. Nah katanya nasi kandar ini nih yang jadi favoritnya warga se-Malaysia, namanya nasi kandar Sulaiman. Mereka buka dari pagi dan sorean dikit pasti udah ludes. Tempatnya pasti sesek penuh sama orang-orang India dan Melayu. Dari nasi dan lauk-lauknya aja meriah dan gede-gede banget. Ini abang-abangnya dari pagi gak berhenti-berhenti, tangannya jualin orang-orang saking ramenya. Terus kalian juga bisa pesen dengan porsi sejumbo ini. Buset, orang India lambungnya kuat ya, sekali makan bisa sebanyak ini. Tuh segini banyaknya kalau orang India yang makan. Tapi Mimin pesen porsi yang normal aja udah cukup deh. Dan pastinya pakai kuah sampai banjir-banjir dong. Mimin pesen pakai ayam goreng bumbu bawang bombay yang cita rasanya tuh gurih dan ada manis-manisnya gitu. Gak lupa pesen sayur dong biar pencernaannya lancar. Mimin tahu sih kenapa orang lokal suka nasi kandar di sini. Bumbu rempahnya tuh kuat dan nendang banget. Kalau lagi di Pineng kalian wajib samperin ya.